Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Urusannya baik urusan rumah tangga, rumah, ekonomi dan kesehatan semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dan juga sebagaimana kita dikumpulkan sekarang, dikumpulkan juga nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la bersama para anbiya dan juga as-siddiqin was-syuhada ya dan juga orang-orang soleh. Baiklah Ustaz dan Ustazah semua, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita Ustadz Dr. Sufyan Sinaga LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan pembahasan kita yaitu kiat dan rumus membaca kitab Gundul insyaallah. Jadi sebelum ini kita sudah membahas beberapa hal, beberapa tema. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah mengenal kata. Di situ kita jelaskan tentang tanda-tanda kata, ciri-ciri kata. Kata itu terbagi 3, isim, fi'il, huruf masing-masing. Dari jenis kata itu sudah kita jelaskan, ciri-ciri dan tanda-tandanya. Kita harapkan ikhwan, akhwat, ustadz, ustadzah bisa memurojaah dan memahami dengan baik tanda-tanda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang tasrif. Dengan kita mengetahui kata, mengetahui tasrif, bentuk kata, ya, maka itu kita akan bisa membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Sudah itu kita menjelaskan juga tentang i'rab, yaitu perubahan akhir dari sebuah kata. Ya, taghyir awakhiril kalimin ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Perubahan akhir dari sebuah kata disebabkan perbedaan awamil yang mempengaruhinya. Kita jelaskan bahwa i'rab itu perubahan akhir kata itu ada 4, ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jar, dan ada jazam. 4 perubahan ini untuk isim dia ada 3. Perubahan isim itu di akhir
di akhir sebuah isim, perubahannya itu yaitu rofa, nasab, dan jar. Sementara jazam tidak masuk kepada isim. Perubahan di akhir fi'il, itu fi'il mudhari, itu juga ada 3, rofa, nasab, dan jazam. Adapun jar, itu tidak masuk kepada fi'il mudhari. Kemudian kita membahas isim-isim yang marfu'. Ya, kita jelaskan ada 7 macam isim yang marfu'. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar inna, dan ada tawabi. Ciri-ciri dan contoh-contoh dari masing-masing isim yang marfu itu sudah kita jelaskan. Diharapkan ikhwan dan akhwat juga aktif murojaah dan melatih kita supaya lebih memahami isim-isim yang marfu tersebut. Kemudian isim-isim yang mansub dan majrur kita sudah jelaskan juga beserta ciri dan contohnya. Kemudian kita jelaskan tentang pola kalimat dalam bahasa Arab. Pola struktur kalimat dalam bahasa Arab itu dia mirip dengan pola dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan kalau mau ditambah yang kelima adalah preposisi. Dalam bahasa Arab demikian juga. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada preposisi. Subjek dan predikat itu kita jelaskan bahwa dalam bahasa Arab i'rabnya itu biasa marfu, dhammah. Ya, subjek dan predikat itu biasa marfu. Subjek itu biasanya adalah mubtada dan fa'il. Ya. Subjek itu biasa mubtada dan fa'il, dan bisa juga naibul fa'il. Ya. Bisa juga isim kana. Ya. Itu semuanya adalah subjek masuk ke subjek yang dia biasanya adalah marfu atau dhammah. Kemudian predikat itu biasa adalah khobar, fiil, ya. Kemudian bisa juga khobar inna, ya. Khobar kana, khobar inna, itu kebanyakan adalah marfu, ya. Kecuali khobar kana itu adalah mansub disebabkan kana itu sendiri. Tapi secara umum subjek dan predikat itu adalah marfu, dhammah. Kemudian pola sesudah subjek predikat itu adalah objek. Objek dan keterangan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih, maf'ul min ajlih, maf'ul mutlak, hal, tamyiz, dan maf'ul yang lain itu biasanya adalah mansub, ya, atau fathah. Kemudian preposisi itu biasa jar majrur kasroh. Jadi rumus membaca Arab gundul itu dengan model 3253. 3253. Ini adalah angka yang menjelaskan tentang langkah-langkah kita dalam membaca Arab gundul.
Tiga yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi jenis kata yang ada dalam kalimat. Jadi kata itu sebagaimana kita jelaskan ada tiga jenis. Ya. Isim, fi'il, huruf. Jadi ketika kita akan membaca satu kalimat dalam bahasa Arab, maka ini harus yang pertama sekali tiga jenis kata ini harus bisa kita pastikan yang mana ini. Yang di depan kita ini apakah dia isim atau fiil atau huruf. Ya. Mana saja yang isim, mana saja fiil, mana saja huruf harus bisa kita tentukan. Sesudah kita bisa menetapkan yang mana isim, yang mana fiil, mana huruf, maka langkah selanjutnya adalah angka 2, yaitu kita mengidentifikasi jenis kalimat yang ada. Jenis kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi kita identifikasi, kita tetapkan ini kalimat ini model jumlah ismiyah atau model jumlah fi'liyah. Kalau model jumlah ismiyah berarti di situ ada mubtada khobar. Kalau di situ kita katakan itu adalah kalimat jumlah fi'liyah berarti di situ ada fi'il dan fa'il. Ya. Kemudian selanjutnya adalah angka 5. Angka 5 ini kita mengidentifikasi posisi setiap kata dalam struktur kalimat. Ya, pilih salah satu dari pola kalimat yaitu SPOK dan preposisi. Sesudah kita mengidentifikasi kalimat ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka kita tentukan yang mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan, dan mana preposisi. Dan sudah itu, sudah kita jelas posisi-posisi kata sesuai dengan pola kalimat itu yang SPOK preposisi itu, maka langkah keempat adalah angka 3, kita mengidentifikasi jenis i'rab untuk isim sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya. Jadi kita pilih salah satu dari 3 i'rab isim, dhammah, fathah, kasroh. Ya, dhammah, fathah, kasroh atau rofa, nasab, jar. Kita katakan dhammah karena itu mewakili rofa. Kita katakan fathah karena itu mewakili nasab. Kita katakan kasroh itu mewakili jar. Dan itu yang banyak, dhammah, fathah, kasroh ini yang banyak. Ya. Walaupun nanti dhammah juga bisa digantikan oleh waw, bisa digantikan oleh alif. Ya. Dan itu adalah merupakan tanda rofa yang lain. Tanda rofa yang inti, tanda rofa yang utama adalah dhammah. Demikian juga fathah. Fathah itu adalah tanda nasab yang utama. Tanda nasab yang utama itu fathah. Dan ada tanda nasab yang lain yaitu alif, kemudian kasroh, kemudian ya. Kemudian kasroh itu menjadi tanda jar. Ya, tanda jar ada 3. Ada kasroh, ada ya, dan ada fathah. Oke, jadi ini dia 4 langkah. 4 langkah untuk kita bisa membaca Arab gundul. Ya. Langkah pertama identifikasi jenis kata, pilih salah satu dari yang 3. Langkah kedua
kita mengidentifikasi jenis kalimat yang ada, apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah. Langkah ketiga, identifikasi posisi, ya, posisi atau pola posisi setiap kata dalam struktur kalimat, ya, sesuai dengan pola SPOK. Kemudian langkah keempat adalah kita mengidentifikasi jenis i'rab untuk isim sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Kita sekarang langsung ke praktek membaca, ya, teks bahasa Arab. Jadi ini kita ambil teks ini dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Suja, Matan fikih, ya. Kitab Matan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, kita sudah sebelum ini membahas tentang muqaddimah dari matan ini, dan kita sudah membahas tentang jenis-jenis isim. Sekarang kita lanjutkan. Faslun. Wala yajuzu isti'malu awanid zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Jadi ini tidak ada harokatnya. Jadi dalam bahasa Arab, dalam teks-teks bahasa Arab, ya, sub-sub judul itu biasa dengan disebutkan faslun saja atau babun saja. Ya. Jadi tidak ada harokatnya. Ya. Jadi ketika kita lihat seperti ini, maka kita baca faslun. Tidak kita baca faslan, tidak kita baca faslin, karena memang, ya, harokat dasar dari satu kata itu adalah dhammah. Itu harokat dasarnya. Tidak boleh kita baca satu kata itu fathah kecuali ada yang menyebabkan dia fathah. Demikian juga tidak boleh kita baca kasroh kecuali ada yang menyebabkan dia kasroh, seperti huruf jar di awalnya. Ini tidak ada huruf jar di awalnya, tidak ada yang membuat dia fathah, maka kita baca dhammah, faslun. Ya. Dan kalau kita mau jelaskan apa posisinya dalam kalimat, dia adalah khobar. Ya. Ada faslun. Ini adalah satu pasal, ya, tentang hukum memakai bejana emas dan perak. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu biasa ada istilahnya disiratkan, ditakdirkan. Jadi hadza faslun ini adalah jumlah ismiyah, mubtada khobar. Mubtadanya itu ditakdirkan, disiratkan, yaitu hadza. Hadza faslun. Ini adalah satu pasal pembahasan tentang hukum memakai bejana dari emas dan perak. Wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddati. Jadi di sini ada huruf waw, kemudian la, kemudian yajuz, kemudian isti'mal awani dzahabi wal fiddah. Waw ini tentu ini adalah huruf, ya, huruf waw, huruf ataf, dan ini eh, biasa disebut dengan waw ibtida, ya, waw ibtida. Waw ibtida itu adalah huruf waw yang terletak di awal kalimat. Jadi dia fungsinya tidak sebagai atof, tidak sebagai penyambung kata sebelumnya, tapi dia adalah sebagai pembuka. Ya. Waw ibtida, waw pembuka. Ya.
menunjukkan bahwa sudah ada pasal-pasal sebelumnya. Jadi kalau sebelum ini tidak ada pasal, tidak ini adalah muqaddimah, maka waw tidak ada. Tapi karena sudah didahului pasal-pasal sebelumnya, maka dalam bahasa Arab kebiasaan diawali dengan waw ibtida. Ya. Waw ibtida, sudah waw ibtida itu adalah awal kalimat. La yajuz. Jadi ada lam, ada huruf lam, ya. La nafi, la yang menidakkan. Sesudah la ini biasa fiil, ya, bisa juga isim. Tapi sesudah la di sini ada fiil, yaitu yajuzu. Ya. Bagaimana kita mengetahui ini adalah fiil, bukan isim, bukan huruf? Ya dari bentuknya. Sebagaimana kita jelaskan, kita mengetahui ini isim atau fiil adalah pertama dari segi maknanya. Kemudian dari segi bentuknya, ya, kita sudah belajar tasrif, kita sudah mengenal kata, ya. Dari situ kita mengetahui ini isim atau fiil atau huruf. Kalau fiil, ini fiil apa? Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Ini adalah fiil mudhari. Apa tandanya? Diawali dengan huruf mudharaah. Ya, ya juz, ya juzu. Dan tidak ada bentuk fiil madhi seperti ini. Tidak ada bentuk fiil amar seperti ini. Karena itu, maka ya juz adalah bentuk fiil mudhari. Jadi kalau ada fiil berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Ketika ada fiil otomatis ini adalah jumlah fi'liyah. Kalimat dengan bentuk jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Berarti di sini tidak ada mubtada dan khobar, maka sudah fiil itu ada isim yang fungsinya adalah sebagai fa'il. Jadi fi'il mudhari yajuz itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu hukumnya itu rofa, marfu dengan dhammah. La yajuzu. Ya, tidak boleh kita baca la yajuza, la yajuzi. Ya, kasroh tidak boleh. Ya, fi'il mudhari itu haram kasroh. Fi'il mudhari tidak boleh fathah kecuali ada yang membuat dia fathah. Ini tidak ada yang buat dia fathah. Maka dia kembali ke hukum asalnya itu dhammah. La yajuzu isti'malu. Jadi sudah fi'il itu harus ada fa'il. Ya. Tidak boleh isti'malu, memakai. Ya. Jadi yang tidak boleh itu memakai. Isti'malu. Isti'malu itu memakai. Memakai apa yang tidak boleh? Isti'malu awani. Jadi kata memakai itu kata yang belum jelas artinya. Dia butuh kata selanjutnya. Maka ini adalah mudhof. Isti'malu. La yajuzu isti'malu. Ya. Dia adalah mudhof. Karena dia mudhof tidak boleh tanwin. Berarti sudah dia adalah mudhof ilaih awani. La yajuzu isti'malu awani. Ya. Tidak boleh memakai bejana. Tidak boleh memakai bejana. Bejana apa? Jadi ini kata-kata yang belum lengkap, belum sempurna, belum dipahami. Maka butuh kata yang menyempurnakan maknanya.
maka datanglah az-zahab wal fiddah. Tidak boleh memakai bejana-bejana terbuat dari emas dan perak. Ya, boleh kita memakai bejana terbuat dari emas dan perak. Wa yajuz isti'mal ghairihima minal awani. Dan boleh memakai selain keduanya dari bejana. Bejana yang terbuat dari selain emas dan perak. Jadi isti'malu itu adalah fa'il dari fi'il yajuz. Maka dia dhammah. Yajuzu isti'malu. Dan dia tidak bertanwin karena dia mudhaf. Isti'malu awani. Jadi sudah dia ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu majrur awani. Dan dia mudhaf juga karena belum sempurna maknanya. Memakai bejana. Bejana apa? Emas dan perak. Az-zahabi. Jadi az-zahabi adalah mudhaf ilaih dari awani. Ya, bejana emas dan perak. Az-zahabi mudhaf ilaih majrur. Mudhaf ilaih itu kasroh. Sebagaimana kita jelaskan bahwa isim itu menjadi majrur. Penyebabnya ada 3. Yang pertama karena ada huruf jar. Ini tidak ada huruf jarnya. Yang kedua karena idhofah. Karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Karena dia statusnya sebagai mudhaf ilaih. Ini az-zahabi mudhaf ilaih, maka dia kasroh, majrur. Wa ini adalah huruf ataf. Ya. Waw ini adalah huruf ataf penyambung, ya, kata sambung, menyambungkan dua kata. Dan ketika ada huruf ataf berarti isim sesudahnya itu sama i'rabnya, sama barisnya dengan isim sebelumnya. Karena zahabi kasroh maka al-fiddah juga kasroh. Wal fiddati. La yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddati. Wa yajuzu. Wa. Dan yajuz. Boleh. Isti'malu. Memakai. Ghairihima selain keduanya minal awani. Ya, selain keduanya, yaitu selain emas dan perak, berupa bejana. Nah, jadi ini mirip dengan jumlah sebelumnya. Yajuz wa yajuzu fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Istimalu fa'il. Karena dia fa'il maka dia rafa' atau dhammah istimalu. Wa yajuzu istimalu. Karena dia mudhaf belum sempurna maknanya, maka dia butuh mudhaf ilaih. Wa yajuzu isti'malu ghairihima. Karena itu sudah isti'malu itu majrur. Isti'malu ghairihima. Ya. Minal awani. Min huruf jar. Maka sesudah huruf jar majrur minal awani. Ya. Minal awani. Taib. Ini contoh bagaimana kita mempraktekkan, ya, cara membaca, ya, teks bahasa Arab yang gundul ini. Selanjutnya faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyadda istihbaban.
inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Faslun ini sama dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwa hukum asal satu kata dalam bahasa Arab itu adalah dibaca marfu' dhammah. Ya, tidak boleh kita baca faslan, tidak boleh kita baca faslin, kecuali ada yang membuat dia mansub. Di antara yang membuat mansub, di antara sebab satu kata itu mansub adalah, ya, kalau dia isim adalah karena dia statusnya sebagai maf'ul bih. Ini tidak ada fi'il fa'il sebelumnya. Ya, tidak ada huruf jar sebelumnya. Karena itu maka tidak sah kita baca faslan, tidak boleh kita baca faslin. Maka jadilah kita baca faslun. Ini adalah satu pasal tentang pembahasan hukum bersiwak. Jadi dia sebagaimana kita sebutkan tadi, hada faslun. Ini adalah jumlah ismiyah, mubtada khobar. Faslun itu khobar, mubtadanya itu ditakdirkan, yaitu hada. Hada faslun, ini adalah satu pasal. Wasiwaku wa, sama seperti sebelum ini, ya, bahwa ketika ada satu bab yang sudah didahului bab-bab sebelumnya atau satu pasal didahului pasal-pasal sebelumnya, maka dalam kebiasaan teks bahasa Arab itu satu kalimat itu diawali dengan waw, waw ibtida namanya. Ya, dan sudah waw ibtida itu biasa adalah subjek, ya, subjek dari satu kalimat. Subjek itu bisa mubtada, ya, bisa fa'il. Wasiwaku mustahabun. Jadi wasiwak. Kita identifikasi dulu kata-kata yang ada semua ini, ya. Sebagaimana urutan dan langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Ya, wasiwaku ini adalah tentunya adalah isim karena ada alif lam di awalnya. Mustahabun ini adalah isim, ya, karena bentuknya bentuk isim. Ini bukan bentuk fi'il dan bukan bentuk huruf. Fi ini adalah huruf jar. Kulli ini adalah isim, bukan fi'il dan bukan huruf. Kenapa? Karena ada huruf jar di awalnya. Hal ini adalah isim. Illa ini adalah huruf istisna. Ba'da ini adalah isim. Zawal ini adalah isim, ada alif lam di awalnya. Lis-shaim, li huruf jar. As-shaim ini adalah isim, ada alif lam di awalnya. Wa huruf huwa ini adalah isim domir. Fi huruf jar, salasa adalah isim, mawadi isim. Asyad adalah isim, istihbaban adalah isim. Inda ini adalah isim dzaraf. Tagoyur adalah isim. Al-fam isim karena ada alif lam. Min huruf jar, azmin isim karena didahului huruf jar. Wa huruf wairihi ini adalah isim. Hi adalah isim domir. Wa adalah huruf. Inda juga isim. Ya. Isim dzaraf. Al-qiyam adalah isim. Tandanya adalah alif lam di awalnya. Min adalah isim, fiil, huruf jar. An-naum adalah isim, ada alif lam di awalnya. Kemudian waw adalah huruf ataf. Wa inda ini inda adalah isim dzaraf.
Al-qiyam ini adalah isim, ada alif lam, ila adalah huruf jar, as-shalah adalah isim. Jadi kita sudah mengidentifikasi jenis-jenis kata yang ada ini. Sesudah itu kita menentukan jumlahnya. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'im. Jadi ini adalah satu kalimat. Dari kata wasiwak sampai lis-sha'im inilah satu kalimat yang panjang. Tidak ada di sini fi'il. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat dengan model jumlah ismiyah. Karena ini adalah jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Wasiwaku mustahabun. Jadi wasiwaku adalah mubtada, mustahabun adalah khobar. Jadi urutannya, tertibnya mubtada khobar. Itu yang lazim. Ya, lazimnya tertib dari satu mubtada dan khobar, mubtada duluan baru khobar. Itu adalah tertib dalam jumlah ismiyah. Kemudian ada fi kulli. Ada huruf jar. Maka jar majrur kasroh. Ya, langsung wasiwaku, karena dia mubtada maka dia marfu, dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Wasiwaku. Tidak boleh tanwin karena ada alif lam di awalnya. Ya. Sesudah mubtada ada khobar. Mustahabun, khobar. Ya. Bersiwak itu hukumnya mustahab. Disukai, dicintai. Ya, mustahabun, dia bertanwin. Ya. Hukum asal setiap isim itu bertanwin, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya untuk bertanwin. Ya, di antara hal-hal yang menghalangi isim itu bertanwin adalah ada alif lam di awalnya. Ini tidak ada. Tidak ada alif lam di awal mustahab. Berarti dia bertanwin. Atau dia mudhaf. Maka dia tidak boleh bertanwin. Ya, ini tidak mudhaf. Maka dia boleh bertanwin. Ya, wasiwaku mustahabun, dan bersiwak itu hukumnya mustahab, dicintai, disukai. Fi kulli halin. Fi huruf jar. Maka otomatis sesudah huruf jar itu majrur, dan tanda jarnya itu adalah kasroh. Fi kulli halin. Fi kulli itu pada setiap apa belum jelas. Maka ini namanya adalah mudhof karena belum jelas maknanya. Maka dia butuh mudhof ilaih. Maka sesudah kulli berarti mudhof ilaih. Karena itu juga majrur, tanda jarnya kasroh. Fi kulli halin, pada setiap waktu, pada setiap keadaan. Jadi bersiwak itu hukumnya disukai, hukumnya bagus dilakukan pada setiap keadaan. Illa, kemudian ada huruf istisna, ada tulis istisna. Illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincir matahari. Ya, illa ba'da zawal. Bersiwak disukai pada setiap keadaan kecuali setelah matahari tergelincir. Maksudnya sesudah tiba waktu sholat zuhur. Lissaim,
itu khusus bagi orang yang berpuasa. Ya, bagi orang yang berpuasa, bersiwak dikecualikan sesudah ba'da zuhur. Ya, sesudah zuhur itu tidak disunnahkan menurut pendapat Syekh Abu Syuja rahimahullah. Ya, lissaim ada huruf jar, maka jar majrur kasroh lissaimi. Ba'da zawali, ba'da ini adalah zorof. Ya, ba'da setelah, qabla sebelum. Ya, dia zorof, maka dia fatah ba'da, qabla, amama, khalfa, waro'a, fauqa. Ya, itu adalah zorof maf'ul fih. Dia itu hukumnya adalah fatah, mansub. Dan dia zorof ini adalah mudhof. Ya, statusnya juga adalah mudhof. Karena itu dia membutuhkan mudhof ilaih. Ba'da zawal, ba'da setelah, sesudah. Ya, sesudah tergelincir matahari. Ba'da zawali. Ya, sesudah tergelincir matahari. Jadi zawali mudhof ilaih. Karena itulah dia majrur. Tanda jarnya adalah kasroh. Ba'da zawali. Lissaimi, li huruf jar. Ya, huruf jar bagi, untuk, lissaimi. Ya, itu juga majrur karena ada huruf jar. Tanda jarnya adalah kasroh. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyadda istihbaban. Ya. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Dan dia, ya, maksudnya adalah bersiwak itu pada 3 tempat asyaddu istihbaban. Ya, sangat disukai dilakukan pada 3 tempat. Wahua, waw di sini huruf, ya. Dan ketika kita sudah mengetahui ini huruf, ini isim, huwa, kemudian fi, ini juga huruf, kemudian ada isim, kemudian isim, isim dan isim. Ini berarti jumlah apa? Langkah pertama tadi mengidentifikasi jenis kata. Sudah kita ketahui ini isim, ini adalah huruf, tidak ada di sini fiil. Berarti ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Wa huwa fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Ya. Jadi ini adalah jumlah ismiyah. Karena dia jumlah ismiyah berarti dia terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Wawunya ini adalah waw isti'naf. Ya, mirip dengan waw ibtida. Ya, yaitu waw yang menunjukkan awal dari kalimat. Ya. Dia bukan sebagai huruf ataf, sebagai penyambung kata sebelumnya. Tapi dia adalah menunjukkan permulaan satu kalimat. Wahua, jadi sesudah huwa ibtida, sudah huwa isti'naf ini adalah adalah mubtada. Jadi huwa adalah mubtada. Wahua dan dia ini apa maksudnya? Bersiwak.
Dan bersiwak itu jadi ada mubtada, ada khobar. Bersiwak itu apa? Apa khobarnya? Apa keterangannya? Apa yang menjelaskan siwak itu? Khobarnya adalah asyaddu istihbaban. Ya. Fi salasati mawadi. Ini khobarnya adalah asyaddu. Jadi antara mubtada dan khobar itu tidak mesti langsung. Ya. Tidak mesti bergabung. Ya. Tidak mesti sesudah mubtada langsung khobar. Ya. Bisa saja ada keterangan yang eh, diletakkan antara mubtada dan khobar, dan dalam bahasa Indonesia itu juga biasa. Ya. Ini adalah pohon yang bagus. Ini mubtada, pohon yang bagus, khobar. Bisa saja antara mubtada dan khobar itu diletakkan keterangan. Ya. Sama seperti dalam teks yang kita bacakan ini. Wa huwa fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Dan bersiwak itu ya fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat itu hukumnya sangat disukai. Jadi mubtada'nya itu adalah huwa, fi salasati itu adalah jar majrur, ya. Dan salasati ini adalah mudhof, dan dia butuh mudhof ilaih pada 3. 3 apa? 3 tempat, 3 keadaan, itulah dia mudhof ilaihnya. Fi salasati mawadi. Ya, salasati mawadi. Mudhof ilaih itu harus majrur. Tanda jar mawadi ini bukan kasroh. Tanda jarnya adalah fathah. Ya. Kita sudah jelaskan bahwa jar itu memiliki 3 tanda, yaitu kasroh, kemudian ya, kemudian fathah. Dan ini mawadi tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia adalah isim la yansorif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Dan salah satu isim yang tidak boleh bertanwin itu adalah isim dengan bentuk jamak mafail, fawail, ya, masajid, masobih, mawadi. Itu adalah bentuk-bentuk kata yang tidak boleh pakai tanwin. Ya, tidak boleh pakai tanwin, maka ketika dia majrur, dia tanda jarnya adalah fathah. Asyaddu ini adalah khobar. Ya. Asyaddu. Bersiwak itu pada 3 tempat itu sangat istihbaban. Ya, sangat disukai. Istihbaban ini adalah tamyiz. Ya, menunjukkan tentang apa yang sangat disukai itu. Ya. Asyad istihbaban. Tamyiz itu juga mansub. Jadi ada banyak isim yang mansub, ya, sekitar kurang lebih 15 isim yang mansub. Salah satunya adalah tamyiz. Ya, tamyiz secara bahasa diartikan adalah pembeda.
ya, pembeda. Dan biasanya itu menunjukkan benda. Ya. Benda itu bisa abstrak, bisa suatu yang konkret, fisik. Nah, kalau di sini dia tidak nyata. Ya. Asyaddu istihbaban, sangat disukai. Apa itu? 3 tempat yang sangat disukai itu. Yang pertama adalah inda tagoyuril fam min azmin. Ketika berubah bau mulut karena diam yang lama atau karena selainnya. Ya. Jadi ketika seorang diam lama atau lama tidak makan, maka mulutnya berubah. Sama seperti orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa karena eh, lama tidak masuk makanan ke mulutnya, maka orang berpuasa biasa mulutnya itu bau. Namun sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada wanginya minyak wangi kasturi. Yang kedua adalah endal qiyami minan naumi. Ya. Endal qiyami. Enda itu zorof. Zorof makan. Dan dia mudhof. Mudhof. Butuh mudhof ilaih. Karena itulah qiyami. Majrur. Tanda jarnya kasroh. Min huruf jar. Minan naumi. Tidak boleh kita baca tanwin. Karena naum itu ada tanwin, ada alif lamnya. Minan naumi. Ya, jadi sangat disukai bersiwak tatkala baru bangun dari tidur. Kemudian yang ketiga, posisi ketiga, tempat ketiga sangat disukai bersiwak adalah endal qiyam ila shalah. Saat berdiri untuk sholat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Wa fi riwayah inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak tatkala mereka akan sholat, berdiri untuk sholat atau berdiri untuk atau mereka akan berwudu. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan, ikhwan? Sebelum kita lanjutkan ke praktek selanjutnya. Tafadhalu. Boleh bertanya Ustaz? Tafadhal akhi. Bikulli Ustaz, surur. syukron kasiran ala al-bayan واضح جدا. Alhamdulillah. لكن عندي سؤال يعني يتعلق بباب التمييز. Nah, Ini tamyiz ini apakah dia bisa juga dikatakan taukid atau tamyiz ini untuk penegasan? Ini yang masih kurang duduk anak Syukran. ya, santa. Jadi tamyiz ini dia adalah menunjukkan pembeda yang dia biasa berbentuk benda. Menunjukkan apa dibilang ya. Misalnya sesudah angka. Biasa menunjukkan biasa dia terletak sesudah angka atau sesudah isim tafdil. Seperti dalam surat Al-Kahfi. Aksaru amwalan
wa auladan. Aksar dalam surat Kahfi itu, aku lebih banyak anak dan lebih banyak harta. Apa ayatnya itu? Ya, jadi dia biasa sesudah eh, isim tafdil, ya, atau sesudah eh, adat, ya, bilangan. Ya. Misalnya kita sebutkan isna asyara kaukaban, ya. Isna asyara qalaman, ya. Itu adalah tamyiz, menunjukkan benda, ya. Oke, Pak Tapi Akhi. Ustaz, Ya. di Hmm. buku lain juga dia nggak benda dia Ustaz. Misalnya kan baba Zaidun arokon, atau dia misalnya kotal tuhu kotlan, nah gitu. Kotal tuhu kotlan itu bukan tamyiz dia, Akhi. Itu Hah? adalah maf'ul mutlak. Maf'ul oh ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Tapi kalau tasab baba arokon itu kan menunjukkan benda dia. Oh, Arokon keringat itu itu ya. keringat, ya. Oke. Jadi kalau yang contohnya tadi Sat, kotal tuh kotlan itu dia tamyiznya kan ada juga dia di situ Sat kan. Enggak, itu namanya maf'ul mutlak. Jadi dia, Maf'ul mutlak. ya, dia sebagai penguat bagi perbuatan itu, fiil tersebut. Oh, gitu Sat. Hmm. Dan So, biasa biasa maf'ul mutlak itu adalah isim masdar dari fiilnya. Isim masdar dari fiil yang dipakai di kalimat tersebut. Kotal tuh kotlan. Dorob tuh dorban. oh berarti dia Ja- masuk ke isim masdar gitu ya. Ya, isim masdar itu sama dengan maf'ul mutlak. Oh, bukan masuk ke tamyiz dia bukan ya. Bukan. Oh, maf'ul mutlak. Berarti kalau maf'ul mutlak atau masdar ini Ustaz harus dia berbentuk objek atau boleh dia berbentuk yang lain? Ustaz? Dia harus mansub dia. Dia harus mansub. Harus Fatah. masuk. Ya. Hmm, Dan dia memakai isim masdar. iya. Kalau Oh, berbeda fiilnya itu menjadi maf'ul min ajli. kalau berbeda apa nih, Ustaz? Kalau berbeda fiilnya, Kalau berbeda fiil jadi berbeda maf'ul. fiilnya, tapi dia juga dari isim masdar dan dia mansub, maka dia menjadi maf'ul min ajli. Contohnya jalastu amamal ustad riaan. Ya, ria isim masdar. Tapi Iya. berbeda dengan fiilnya, maka dia tidak menjadi maf'ul mutlak. Dia menjadi maf'ul min ajlih. Ji'tu ilal qa'ah ibtigoan mardotillah ibtigo isim masdar berbeda dengan fiilnya maka dia jadi maf'ul min ajlih, Oh, gitu Ustaz. tidak jadi maf'ul mutlak. Oke, Bang. Kayaknya perlu dimerujah lagi maf'ul min ajli, maf'ul apa ini lagi ma'ah. Ya, ahsanta. Nah, Ustaz, syukron. Afwan. Yang lain, Ikhwan?
Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Nah, jadi kita identifikasi tiga model kata, tiga jenis kata itu yang kita baca barusan itu wa, urudu, wudu, sita, asya, niyah, enda, ghuslil wajah. Ya, ini rata-rata ini adalah isim dan huruf. Wa, huruf, urut, isim, al-wudu, isim, sita, isim, asya, isim, an-niyah, isim, enda, isim, ghusl, isim, wajah. Ya, ini semuanya adalah isim kecuali wa. Ya, wa ini adalah huruf-huruf ataf. Begitu juga ma'a. Ya. Ini juga adalah eh, ma'a ini adalah zorof. Ya. Isim zorof. Ma'a, isim zorof. Apun Kemudian Ustaz, ila paham, ya. Ustaz. Nah, Apa perbedaan wa jar majrur dengan wa atop? ya santa. Apa beda wa jar majrur dengan waw ataf? Jadi kalau wajar majrur itu berarti dia sebagai kosam, dia sebagai sumpah. Ya, kita bisa memahami dari artinya. Jadi kalau artinya bukan sebagai sumpah, berarti ini bukan waw yajurru ma ba'dahu. Berarti dia sebagai waw ataf atau waw ibtida. Ya, begitu akhi. Nah, Ustaz, syukron. Afwan. Berarti setiap wow yang di awal dia itu berarti menunjukkan dia majrur, jar majrur, berarti dia wow sumpah gitu ya Ustaz, ya? Iya, kalau ada waw sudahnya itu majrur berarti ini adalah waw kosam, sumpah. Hmm, Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal jadi fajri. kalau wow istisnaf tadi Ustaz, Waw istinaf itu waw yang berada di awal kalimat. berarti di awal paragraf begitu. Kalau Iya, di di awal dalam sebuah paragraf. teks. Kalau di awal paragraf itu waw ibtida. Oh, Sama seperti ini wa furudul wudu'i. Ya, wa oh, oh. furudul wudu'i wa. Ini awal paragraf. Berarti dia ini waw ibtida. Tapi kalau di tengah-tengah paragraf ada wa di awal kalimat itu waw isti'naf. Dan sesudah waw ibtida waw isti'naf itu sama mubtada. Naam, syukron Ustaz Wasil. Afwan. Jadi ini rata-rata yang ada di depan kita ini teksnya ini adalah isim, ya. Kecuali ada beberapa huruf yaitu huruf waw, ada huruf ila, ya. Jadi ada dua huruf saja, dua macam huruf saja, waw sama ila. Jadi dari sini kita bisa mengetahui karena tidak ada fiil berarti ini adalah jumlah ismiyah. Berarti ini adalah jumlah ismiyah. Langkah kedua kita mengidentifikasi jenis kalimat karena tidak ada fiil berarti ini adalah jumlah-jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, wa furudul wudu'i sittatu asya. Wa furudu al wudu'i sittatu asya. Furudu, ya. Kumasalnya kita baca dhamma furudu karena dia memang
mubtada, dan dia mudhaf, furudu, kewajiban-kewajiban yang difardukan, ya, hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu itu ada 6 perkara, sittatu asya. Jadi furudu itu mubtada, dia dhammah karena mubtada itu marfu, tanda rafa'nya dhammah, dan dia mudhaf, ya, karena belum sempurna maknanya. Maka sudah dia itu adalah wudu'i, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu majrur, tanda jarnya itu kasrah. Sittatu itu adalah khobar dari furud, ya. Dan yang diwajibkan dalam berwudu itu ada 6. Sittatu. Sittatu itu juga adalah mudhaf, asya mudhaf ilaih. Asya mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah patah. Kenapa patah? Karena asya adalah termasuk isim la yansharif, tidak boleh bertanwin. Apa itu yang 6 itu? An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Jadi an-niyatu itu adalah badal dari sittah, badal ba'du minkul. Ya, an-niyatu. Kenapa dia dibaca niyatu? Karena dia badal dari sittah. Sittah itu khobar. Khobar itu marfu. Ya, jadi badal dari rofa, maka dia juga rofa. Niyatu. Dan niyatu rofa. Berniat saat membasuh wajah. Ya, inda zorof. Dia mudhaf. Sesudah mudhaf, mudhaf ilaih. Ghusli, kasrah. Dia juga mudhaf. Sudah dia mudhaf ilaih wajhi, karena itu kasrah. Wa ghuslu, ini adalah waw ataf. Ya. Ma'tufnya mana? An-niyatu. Karena ma'tufnya marfu, maka ghuslu juga marfu. Dan dia mudhaf, wajhi mudhaf ilaih kasrah. Wa ghuslu, wa waw ataf. Ma'tuf kepada an-niyah marfu. Ghuslu juga marfu, dan dia mudhaf al-yadaini. Mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah huruf ya. Kenapa? Karena dia adalah isim musanna. Ma'a zaraf mal mirfaqaini, dia mudhaf. Sesudahnya itu mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah huruf ya karena dia isim musanna. Wa mashu, waw ini huruf ataf, ya, menyambungkan isim sesudahnya dengan sebelumnya. Ma'tuf kepada an-niyatu. Ma'tuf kepada marfu, maka dia pun marfu. Wa mashu, tanda rafa'nya dhammah, dan dia mudhaf. Ba'di mudhaf ilaih, tanda dia majrur, tanda jarnya kasrah, dan dia mudhaf. Ar-ra'si mudhaf ilaih, dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Wa ghuslu rijlaini, ghuslu juga adalah ma'tuf pada niyah. Dia ma'tuf kepada marfu, maka dia pun ikutan marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah, dan dia mudhaf. Sudahnya itu mudhaf ilaih majrur. Tanda jarnya adalah huruf ya karena dia adalah isim musanna. Rijlaini ilal ka'baini, ira huruf jar, jar majrur. Maka al-ka'baini majrur, tanda jarnya adalah huruf ya karena dia isim musanna. Wa huruf ataf ma'tuf pada an-niyah. Wa tartibu marfu.
Nah, dia maktub kepada marfu, maka dia juga marfu, tanda rafa'nya dhammah, wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan tertib sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan. Ya, ala huruf jar, ma itu majrur karena dia adalah isim uh, isim yang mabni, maka dia jarnya itu adalah fil mahal, ya, mahalluhu fi mahalli al jar, ya. Dan liwujudi harfil jar qablahu ala ma dzakarna, ma dia adalah fi mahallil jar bisababi huruf jar qablahu, dan dia adalah isim mausul, ya, alama dzakarnahu, atas apa yang kita sebutkan, ya. Dzakarnahu itu adalah fiil, ya, fiil madi, dan di situ ada fa'ilnya itu adalah domirna, ya, dzakarnahu, dan hu di akhir itu, domir hu itu adalah merupakan maf'ul bih dari fiil dzakarnahu, wallahu alam bisawab. Sampai di sini, ikhwan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup, dan kita masih menerima diskusi di grup WhatsApp atau di Japri juga bisa, tentang tema-tema dan materi-materi yang sudah kita bahas. Mungkin ada ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang belum belum paham atau ada yang perlu didiskusikan. Kita masih terbuka untuk mendiskusikan apa yang sudah kita jelaskan, materi-materi yang sudah kita sampaikan. Demikian, kurang lebih kami mohon maaf, ya. Ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekurangan itu adalah merupakan kekurangan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita ini dan berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan memberikan tambahan yang banyak, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sofyan Sinaga Hafizahullah Ta'ala, yang telah menyampaikan materi selama 6 pekan, ya. Sebagaimana juga tadi telah disinggung, walaupun pelatihan kita sudah selesai, namun ada, ya, nanti kita buka sesi tanya jawab mungkin selama sebulan, ya, dari sekarang. Selama sebulan, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup atau secara pribadi kepada Al-Ustadz. Jadi, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup, ya, perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk akhiri apa, ya, perkumpulan kita ini.